Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sundarko Joseph Kulas dari Fakultas Informatika Angkatan tahun 2025. Pada video ini saya akan membahas tentang topik sistem perangkat lunak. Pada video ini akan ada 3 topik besar yang akan saya jelaskan. Itu yang pertama, program kecil dan program besar. Kedua, dasar-dasar perangkat lunak. Dan yang ketiga, pemetaan proses pengembangan perangkat lunak. Tapi sebelum itu, apa sih itu perangkat lunak? Perangkat lunak atau software adalah sekumpulan instruksi atau program yang memberitahukan komputer apa yang harus dilakukan. Nah, dari penjelasan perangkat lunak itu, saya akan membahas program kecil dan program besar. Dan pembahasan itu terbagi lagi menjadi 4 subtopik yang akan saya bahas, yaitu kompleksitas, manajemen kode, pengujian dan debugging, dan kolaborasi tim. Nah, untuk subtopik pertama yaitu kompleksitas. Untuk program kecil sendiri itu cenderung memiliki tujuan yang sederhana, memiliki kode yang masih terbilang simpel dan mudah dipahami oleh orang yang melihatnya. Lalu untuk program besar merupakan program komputer yang memiliki tingkat kompleksitas yang lebih luas dan biasanya dikembangkan oleh sebuah tim, dan program seperti ini terdiri dari banyak modul atau komponen yang saling terhubung dan memerlukan manajemen perancangan serta pengujian yang matang. Lalu untuk subtopik kedua yaitu manajemen kode. Manajemen kode dalam pengembangan perangkat lunak adalah cara untuk menyimpan sebuah kode secara terorganisir agar mudah untuk membuat suatu perubahan selama proyek berjalan. Tujuannya agar ada banyak orang yang dapat bekerja sama dalam suatu basis kode tanpa menimbulkan konflik. Untuk program kecil, struktur kode bisa dibilang sederhana. Semua file dan kode-kode dari sebuah program itu dapat mudah dimengerti. Sedangkan untuk program besar, kode harus dibagi menjadi modul-modul atau lapisan, dan harus ada aturan dan dokumentasi antar modul agar tidak kacau dan supaya orang lain dapat ikut mengerjakan tanpa kebingungan. Selanjutnya, pengujian dan debugging. Pengujian adalah proses menjalankan perangkat lunak dengan tujuan untuk menemukan bug atau kesalahan yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dari program tersebut. Sedangkan untuk debugging adalah proses pengujian ketika kita sedang menemukan bug atau kesalahan, lalu melakukan langkah-langkah untuk memperbaikinya. Dalam program kecil, pengujian bisa dilakukan secara lebih sederhana, mungkin hanya sebuah tes manual terhadap bagian yang relatif kecil. Sedangkan untuk program besar, pengujian harus dilakukan secara sistematis, terintegrasi sistem. Debugging bisa sangat kompleks karena efek samping dari perubahan suatu modul bisa mempengaruhi modul lainnya. Dan untuk subtopik terakhir di program kecil dan program besar yaitu kolaborasi tim. Kolaborasi tim dalam konteks pengembangan perangkat lunak artinya bekerja sama antar beberapa orang seperti developer, tester, atau desainer supaya proyek dapat berjalan dengan baik. Untuk program kecil seringkali dikerjakan sendiri atau dalam sebuah tim yang kecil. Sedangkan kalau program besar ada banyak orang yang terlibat dan harus ada koordinator yang membagi tugas atau mengkontrol anggota-anggota dari kelompok tersebut agar dapat membuat program tersebut dengan lebih efisien dan tidak saling terjadinya konflik. Lalu untuk topik selanjutnya itu dasar-dasar perangkat lunak juga memiliki beberapa subtopik, yaitu definisi dasar terkait perangkat lunak dan pengembangan perangkat lunak, fakta tentang proyek perangkat lunak, dan intisari proses pengembangan perangkat lunak dan variasinya.
Di subtopik pertama dalam topik ini adalah definisi terkait perangkat lunak dan pengembangan perangkat lunak. Menurut Roger S. Pressman, software adalah sekumpulan instruksi atau program dalam komputer yang jika dijalankan akan memberikan fungsi dan performa sesuai dengan diharapkan oleh pengguna. Lalu menurut Melvin Shafir-Al Dawley, software adalah perangkat yang mengatur aktivitas kerja komputer dan semua instruksi yang mengarah ke sistem komputer serta menjembatani interaksi antara pengguna dengan komputer. Lalu subtopik kedua dalam topik ini adalah fakta tentang proyek perangkat lunak. Jadi ada banyak proyek perangkat lunak yang gagal memenuhi jadwal atau anggaran atau ekspektasi pelanggan jika manajemen dan perancangan kurang matang. Kompleksitas dan perubahan kebutuhan selama proyek berjalan sering menjadi faktor penyebab kegagalan tersebut. Untuk mengendalikan risiko dan kompleksitas, sering digunakan model dan metodologi pengembangan yang diadaptasi terhadap konteks proyek. Proyek besar biasanya memerlukan tim dengan keahlian berbeda-beda seperti desainer, developer, tester, atau manager, dan proses yang formal. Lalu untuk subtopik ketiga dalam topik ini adalah intisari proses pengembangan perangkat lunak. Ada tahapan umum yang sering muncul di hampir semua model proses pengembangan, yaitu yang pertama analisis kebutuhan, kedua desain sistem, ketiga implementasi, 4 pengujian, 5 deploy, dan 6 pemeliharaan. Terus ada juga model proses pengembangan agile yang berawal dari tahap perancangan, lalu masuk ke tahap desain, kemudian masuk ke tahap development, lalu pengujian, lalu merilis program tersebut, lalu mendengarkan feedback, lalu kembali ke perancangan dengan feedback tersebut. Lalu untuk topik terakhir dalam topik ini adalah pemetaan proses pengembangan perangkat lunak. Dan contoh yang saya ambil adalah pengembangan video game. Jadi untuk langkah pertama kita membuat video game itu, kita harus merancang game seperti apa yang ingin dibuat. Misalnya merancang gameplaynya seperti apa, atau platformnya akan dirilis di PC ya, mobile atau konsol, atau grafik yang seperti apa yang akan kita buat untuk game itu. Lalu apakah game itu single player atau multiplayer. Kemudian setelah melewati tahapan itu, kita mulai mendesain level, karakter, UI, dan game mekanik pada game tersebut. Setelah itu kita akan mengimplementasikan apa yang sudah kita rencanakan. Kemudian setelah mengimplementasikan, kita akan melakukan pengujian. Apakah game tersebut memiliki bug pada visual, atau di mekanik game tersebut memiliki bug, di UI atau audionya bermasalah. Setelah pengujian, kita akan merilis game tersebut. Lalu untuk kesimpulan pada video ini, perangkat lunak adalah kumpulan instruksi, data, dan program yang dibuat agar sebuah hardware atau perangkat keras bisa melakukan tugas-tugas tertentu. Tanpa perangkat lunak, komputer atau perangkat digital tidak dapat memproses input dan menghasilkan suatu output. Perangkat lunak itu sendiri dibagi menjadi beberapa jenis, seperti sistem operasi, aplikasi yang memiliki peran yang berbeda dalam suatu sistem komputer. Dalam pengembangannya, perangkat lunak melewati beberapa tahapan mulai dari analisis kebutuhan, desain, implementasi atau coding, pengujian, hingga pemeliharaan agar produk tersebut akhirnya dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Itu saja dari saya, sekian, terima kasih.